Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu, saya dari Jakarta. Karena tema kali ini itu kesabaran terasa berat Ustadz, mungkin saya ada pertanyaan mengenai kesabaran tentang menanti jodoh. Karena alhamdulillah saat ini saya masih single, belum menikah. Dan insya Allah ke depan saya ada keinginan untuk menikah. Tapi kadang ya jujur rasa takut itu pasti ada ya Ustadz. Bukan takut untuk menikah sih, tapi takut menikah dengan orang yang salah. Walaupun saat ini selalu berdoa, ya Allah hadirkanlah sosok laki-laki yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah mau untuk saya. Dan saya pun berusaha untuk memantaskan diri karena memang di dalam Al-Quran saya pernah baca kalau laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, begitupun sebaliknya Ustadz. Maka pertanyaan saya, apakah saya harus terus bersabar menanti kehadiran sosok laki-laki baik itu datang? Karena banyak orang yang bilang kalau jodoh itu di tangan Allah, tapi ada juga yang bilang jodoh itu harus kita jemput. Dan kalaupun memang laki-laki itu sudah hadir, bagaimana caranya Ustadz meyakinkan hati saya kalau memang laki-laki itu baik dan tepat dari Allah untuk saya Ustadz? Sebelum ini pernah ada yang hadir di hatinya Kak Nabila? Alhamdulillah pernah. Pernah ya, jangan ditanyain namanya ya Ustaz. Ya enggak. Aku gak tahu ya Ustadz, mungkin mereka insecure atau gimana. Cuman selalu berusaha aja sih sama Allah gitu. Oh Masya Allah banget Jadi, loh. Kamu tuh bener-bener sesuai tema ya, sabar. Iya Kak, jadi aku lebih ngambil positifnya gini Ustadz, kayak bersyukur aja deh saat ini belum menikah. Artinya Allah lebih meluangkan waktu aku Betul. bersama keluarga, untuk bersama orang tua gitu. Karena kan kalau udah nikah pasti perempuan ikut suami kan. Jadi ya aku ambil baiknya aja, mungkin emang Allah pengen aku lebih lama sama orang tua dulu gitu. Masya Allah. Kak Nabila boleh nggak di-share barangkali pemirsa ada yang ingin mendapatkan inspirasi dari Kak Nabila setelah berhijrah dengan izin Allah ini? Apa yang Kak Nabila rasakan? Iya Masya Allah ya Ustadz, memang ini baru masuk tahun keempat Nabila berhijab gitu, masih belajar banget, masih baru banget. Tapi memang ketika memutuskan berhijab itu lebih terasa kayaknya tuh Allah makin deket gitu sama aku. Maksudnya setiap ujian pasti ada, dan ketika kita berusaha semakin dekat sama Allah tuh pasti ujian semakin banyak dan berat. Cuman yang aku rasain selalu Allah itu gak pernah ninggalin aku, dan selalu apa ya, Masya Allah, Allah tuh baik banget sama Nabila sih Ustadz. Jadi alhamdulillahnya aku senengin tahun keempat ini aku semakin pengen terus mencintai Allah. Semakin terus pengen belajar untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena aku ngerasa masih banyak kekurangan Ustadz secara menjadi seorang hamba gitu. Karena selama ini ngerasa kayaknya terlalu mengejar duniawi ya gitu. Jadi kayak mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengejar akhirat supaya dunia dan seisinya mungkin akan mengikuti gitu. Baik, terakhir ya. Kalau boleh Kak Nabila minta sama Allah, pengen jodoh yang seperti apa? Ya, kan harus jelas Kak. Ini masa Harus teliti ya Ustaz, Iya, kalau harusnya, berdoa iya. tuh harus teliti. Kalau boleh minta, maunya yang seperti apa? Kan boleh diungkapkan, Gak apa-apa boleh kok. kan? Boleh. kalau ditanya pasti karena Nabila juga masih belajar ya Ustadz, kakak gitu. Jadi pasti pengennya sosok suami yang bisa membimbing Nabila Ustadz. Yang bisa membuat Nabila lebih dekat dengan Allah gitu. Yang mau sama-sama memperbaiki diri gitu. Yang bertanggung jawab, yang soleh udah pasti gitu. Yang akhlaknya baik dan tidak hanya mencintai dan menerima kekurangan Nabila, namun juga kepada kedua orang tua Nabila. Dan yang paling penting sebenarnya berusaha untuk mempertahankan komitmen rumah tangga. Karena yang Nabila lihat zaman sekarang, menikah itu kayaknya mudah gitu buat anak-anak muda. Tapi yang sulit itu mempertahankan komitmen apa yang sudah dia janjikan di hadapan Allah. Itu sih Ustaz. Iya. Jazakallah khair Kak. Kak Nabila, terima kasih udah hadir di kajian hati. Ini pesan untuk teman-teman saya, adik-adik saya yang barangkali mereka lagi ngerasa bimbang dan bingung tentang jodoh. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Apa yang membuat semuanya baik? Ketika pencarian dan penantiannya melibatkan Allah di dalamnya. Kenapa? Jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Punten mohon maaf. Ada nggak orang yang deketnya lama nggak jadi jodoh? Ada di sini orangnya. Kok kayaknya dari hati banget gitu. Ada nggak orang yang baru kenalannya sebentar kemudian jadi jodoh? Ada? Ya, jodoh itu ketentuan Allah. Maka dalam urusan mencari menanti jodoh, libatkan Allah. Kenapa? Karena yang terbaik itu pasti dari Allah. Kadang
kita lebih sibuk nge-tag orangnya. Pengen yang begini. Boleh sih. Tapi kadang kita lupa yang menggerakkan semuanya siapa? Allah. Jangan pernah merasa Allah tidak mendengar doa-doa kita. Jangan pernah merasa Allah tidak tahu isi hati kita. Allah tahu. Allah dengar. Karena bila jangan pernah merasa bahwa setiap penantian hati tentang jodoh terbaik itu Allah nggak tahu, Allah tahu. Maka apa yang beliau hari ini lakukan, ini jalan terbaik. Kenapa? Banyak orang sibuk mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Maka sibuk aja menjadi yang terbaik. Biar nanti Allah pilihkan yang terbaik untuk kita, betul? Beliau berhijrah, pelan-pelan belajar, pelan-pelan taklim, pelan-pelan ngaji, pelan-pelan memenuhi circle yang baik. Kenapa? Karena orang baik pasti bertemu di tempat yang baik, betul? Orang baik pasti lingkungannya juga baik. Dan insya Allah, karena bila bersabar dengan semua penantian itu, jika pernah ada hati yang hinggap di hatinya Kanabila, kemudian dia pergi meninggalkan kakak, yakinkan di hati bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita. Boleh jadi Allah memisahkanmu dengan orang yang pernah menyimpan hatinya di hatimu. Boleh jadi karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untukmu. Allah selamatkan kakak dari banyak hal yang tidak baik buat kakak. Buka hati, buka mata, cukup Allah yang ada di hati. Sampai nanti Allah gerakan hati ini bersama orang yang mampu menjaga hati, mampu menata hati, dan disitulah kita punya kekuatan hati. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih selalu kayak terlihat privacy gitu ya, nggak pernah menunjukkan siapa nih yang lagi deket atau gimana. Karena menurut Nabila itu pengennya hanya memposting laki-laki yang memang kelak akan jadi suami aku sih. Dan karena kan di dalam Islam juga diajarkan ya kalau masih tunangan juga harusnya kita diumpetin aja gitu. Kecuali kalau misalnya udah nikah, menginformasikan ke banyak orang gitu. Jadi saat ini karena memang aku masih sendiri juga, jadi kayaknya untuk soal cinta nanti aja lah gitu. Di-upload-uploadnya nanti kalau misalnya udah halal, udah sah, baru nanti Nabila posting. Tahu-tahu nikah aja. Bukan tahu-tahu kabur dulu ya, tapi tahu-tahu nikah aja. Saat aku berhijab ya tetap nyaman gitu, karena tetap berusaha jadi be yourself aja. Jangan sampai ada keinginan untuk lepas hijab lagi sih gitu. Malah pengennya tuh sampai aku nanti udah nggak ada tetap menggunakan hijab gitu. Amin. Masya Allah banget, hari ini ikut kajian hati benar-benar menenangkan hati banget. Karena dikupas tuntas banget sama Ustadz. Aku belajar banyak banget pengalaman, gak cuma dari cerita hidup aku yang bisa aku share ke banyak orang, tapi banyak banget pelajaran hidup dari banyak jamaah tadi yang bisa aku ambil, yang bisa aku syukuri juga. Ternyata ikut kajian hati tuh gak cuman kita doang ya yang punya masalah gitu. Bahkan banyak yang lebih berat masalahnya dari aku, dan harusnya bisa lebih bersyukur hal-hal kecil yang udah Allah kasih. Masya Allah banget.